Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira, amma ba'du. Teman-teman, kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik pada bait ke-231. Di bait ini kita akan membahas tentang tak ta'nis ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tak ta'nis, bahwasanya apabila sebuah fi'il memiliki fa'il mu'annas, maka fi'il madi tersebut ya, apabila fi'il madi memiliki fa'il mu'annas, maka fi'il madi tersebut harus disisipi tak ta'nis sebagai tanda bahwa fa'ilnya itu mu'annas. Nah, di sini kita akan membahas bahasan lanjutan tentang tak ta'nis. Kita akan baca bait 231, 232 dan 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama talzamu fi'la mudmarin muttasilin aw mufhimin zatahiri. Wa qad yubihul faslu tarkat ta'ifi nahwi atal qadiyya bintul waqifi wal hadfu ma'a faslin bi illa fuddila kama zaka illa fatatu binil ala wal hadfu ma'a faslin bi illa fuddila kama zaka illa fatatu binil ala. Nah, kita akan baca di 231 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama talzamu, dan sesungguhnya hanyalah wajib apa tak fi'la mudmarin terhadap fi'ilnya fa'il yang berupa domir, fi'ilnya fa'il yang berupa domir, muttasilin yang bersambungan dengan fi'il tersebut, au mufhimin atau fi'ilnya fa'il zohir yang memahamkan zatahiri terhadap perempuan yang memiliki kelamin. Agak bingung ya. Maksudnya begini, tak ta'nis itu hanya wajib masuk pada fi'il yang fa'ilnya berupa isim domir muttasil ya. Fa'ilnya berupa isim domir muttasil muannas, atau berupa isim dohir yang memiliki makna benar-benar perempuan yang punya kelamin begitu. Jadi tak ta'nis itu hanya wajib pada isim domir untuk perempuan atau isim dohir yang benar-benar bermakna perempuan tulen yang punya kelamin gitu maksudnya. Jadi tak ta'nis itu hanya wajib masuk pada fi'il madi yang fa'ilnya berupa isim domir mutasil, atau fa'il dari fi'il madi tersebut merupakan isim dohir yang berupa perempuan asli yang punya kelamin zata hiri. Artinya zata itu pemilik, hiri kelamin. Kemudian kita baca Syarih Ibnu Aqil, talzamu ta'u ta'nisis sakinatu al-fi'la al-madiyya fi mawdi'aini. Tak ta'nis wajib masuk, tak ta'nis sakinah wajib masuk pada fi'il madi pada dua tempat, mawdi'ain. Ahaduma, tempat yang pertama, ayyusnada al-fi'lu, disandarkan fi'il madi ila domirin, kepada domir muannasin yang perempuan, muttasilin yang muttasil ya. Jadi fi'il madiyah disandarkan kepada domir muannas muttasil. Wala farqa fi dzalika bainal muannasil haqiqi wal majazi. Tidak ada perbedaan dalam muannas tersebut antara muannas hakiki maupun muannas majazi. Jadi tetap harus disertakan domir harus disertakan tak ta'nis ya.
Fataqulu Hindun qamat. Hindun adapun Hindun itu qamat telah berdiri siapa Hindun. Jadi qama ini disandarkan kepada isim ya, disandarkan kepada fa'il yang berupa isim domir yang kembali kepada muannas hakiki yaitu Hindun, dia punya kelamin perempuan. Kemudian wasyamsu adapun matahari itu tola'at telah terbit. Lafaz tola'at ini disandarkan kepada fa'il yang berupa isim domir. Domirnya ini kembali, domir mustatir ya. Domir mustatir yang kembali kepada lafaz asyamsu. Lafaz asyamsu adalah muannas majazi. Jadi baik domirnya kembali kepada muannas majazi ataupun domirnya kembali kepada muannas hakiki seperti Hindun ini, maka fi'il madinya tetap harus ada tak taknis, wajib itu, jelas ya. Wala taqulu, dan kamu tidak boleh mengatakan qama wala tala'a. Fa in kana dhamiru munfasilan lam yu'ta bitta. Maka apabila domirnya berupa dhamir munfasil tidak perlu didatangkan tak taknis sakinah. Nahwu contoh Hindun maqama illahiyah. Hindun tidaklah berdiri kecuali dia. Nah, di sini qama merofakkan isim dhamir yang munfasil. Jadi kalau munfasil tidak perlu disandingkan fi'il madinya dengan ta. Jelas ya? Asani adapun yang kedua, tempat di mana tak taknis wajib masuk kepada fi'il madi. Tempat yang kedua adalah ayyakunal fa'lu dhahiran haqiqiyat ta'nisi, yaitu fa'ilnya berupa isim dhahir yang merupakan perempuan tulen hakiki, perempuan yang punya kelamin beneran gitu. Nahwu contoh qamat Hindun. Qamat ini koma ini disandarkan kepada fa'il Hindun berupa isim dhahir yang merupakan muannas hakiki. Qamat Hindun, maka harus ada taknya, tak tadisnya. Wa hiya al-muradu biqaulihi wa huwa al-muradu biqaulihi au mufhimi datahiri. Inilah yang dimaksud dengan ucapan musannif mufhimin datahiri yang bermakna perempuan yang memiliki kelamin. Wa aslu hiri, asal lafaz hiri adalah hirihun. Hirihun itu artinya kelamin, farji. Fahudifat lamul kalimah, maka kemudian dibuanglah lam kalimat menjadi hiri. Wa fuhima min kalamihi, dipahami dari kalam musannif apa anna ta'a, bahwasanya ta la talzamu, tidak wajib fi ghairi hadainil maudi'aini, di selain dua tempat ini. Fala talzamu fil muannasil majaziyyah dhahiri, maka tak taknis tidak wajib masuk pada fi'il yang disandarkan kepada fa'il berupa muannas majazi yang zahir. Contoh tala'a syamsu wa tala'atis syamsu. Jadi kalau fi'ilnya ini fi'il madi disandarkan kepada isim muannas yang majazi, maka tidak wajib ada tak tanis. Tala'a syamsu wa tala'atis syamsu. Wala fil jam'i ala ma sayati tafsiluhu. Dan juga tidak wajib ada tak tanis pada jamak menurut apa yang akan dijelaskan nanti. Jelas ya? Oke, sekarang kita bait ke 232. Wa qad yubihu al-faslu. Wa qad yubihu, dan terkadang membolehkan apa al-faslu, pemisahan, tarkatai terhadap meninggalkan ta. Fi nahwi, pada contoh atal qadiyah. Fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Di contoh ata telah datang al qadiyah terhadap qadi kepada hakim, siapa bintul waqifi, anaknya waqif, anaknya orang yang mewakafkan. Nah, di sini ata fi'il madi dipisahkan dengan bintu sebagai fa'ilnya. Maka karena ada pemisahan antara fi'il madi dengan fa'ilnya yang berupa alhamdulillah, yang berupa muannas hakiki, di sini tidak dibolehkan ya,
Maksudnya dibolehkan ya. Di sini dibolehkan meninggalkan tak. Karena apa? Karena ada pemisahan. Jadi kadang memang pemisahan itu, pemisahan antara fiil dan fa'il bisa mengakibatkan taknya dibuang. Jadi bisa kita meninggalkan tak. Boleh meninggalkan tak ketika ada pemisahan. Kita baca Syarih Ibnu Aqil, idza fusila bainal fi'li wa fa'ilihil mu'annasil haqiqi bi ghairi illa, apabila dipisah antara fi'il dan fa'ilnya yang berupa mu'annas hakiki dengan selain illa, jaza isbatu tak, maka boleh menetapkan tak wa hadfuha, dan boleh membuang tak. Wal ajwadu al isbat, tapi yang paling baik itu adalah menetapkan taknya gitu. Jadi kalau pemisahannya dengan tanpa ilah, ini kan pemisahannya hanya dengan maf'ul bih, bukan dengan ilah ya. Maka boleh menetapkan maupun membuang tak. Contoh atal qadiyah bintul waqifi. Wal ajwad paling bagus adalah atat wa taqulu qamal yauma hindun, wal ajwad qamat al yauma hindun. Jelas ya. Yang paling bagus itu tetap disebutkan taknya. Ingat ya, jika dipisah antara fi'il madhi dengan fa'ilnya yang berupa mu'annas hakiki dengan pemisahan menggunakan selain illa, maka boleh isbat tak maupun hadfut tak. Kemudian bait 233, wal hadfu, adapun pembuangan tak ta'nis ma'faslin ketika dia dipisah bi illa dengan illa, fuddila, itu lebih diutamakan pembuangan taknya. Contoh kama zaka illa fatatu ibnul ala, ma zaka tidaklah suci illa fatatu ibnul ala, kecuali anak perempuannya ibnul ala. Zaka sebagai fi'il madhi di sini tidak memiliki tak tanis karena dipisah antara dia dengan fa'ilnya yang berupa muannas dengan menggunakan illah gitu. Nah, kalau dipisah menggunakan illah, maka yang lebih utama dibuang menurut Imam Ibnu Malik ya. Wa idza fusila bainal fi'li wal fa'ilil muannasi bi illah, dan apabila dipisah antara fi'il dan fa'il yang muannas dengan illah, lam yajuz isbatut ta' indal jumhur, tidak boleh menetapkan tak menurut jumhur. Fataqulu ma qama illa hindun wa ma tala'a illa syamsun, tidaklah berdiri kecuali Zaid dan tidaklah muncul terbit kecuali matahari. Wala yajuzu ma qamat illa hindun, dan tidak boleh mengatakan ma qamat illa hindun, ini ada tak tanis nggak boleh ya. Wala ma tala'at illa syamsun, ini juga nggak boleh. Wa qad jaa fi syi'ri faqalihi, dan sungguh telah datang pada syair seperti ucapannya orang ini, wa ma baqiyat illa dhulu'ul jarashi'u, dan tidak tersisa kecuali tulang-tulang yang rapuh, tulang rusuk yang rapuh. Nah, di sini ada perbedaan pendapat kayaknya ya. Imam Ibnu Malik mengatakan membuang tak itu lebih diunggulkan ketika bisa menggunakan illah. Nah, di sini akan dibahas. Sedangkan menurut jumhur ya, apabila dipisah antara fi'il dengan fa'il menggunakan illah, tidak boleh menetapkan tak. Jadi ada ini diunggulkan, berarti boleh menetapkan tak. Tapi kalau menurut jumhur tidak boleh menetapkan tak. Ini ada perbedaan pendapat ya, antara jumhur dan Imam Ibnu Malik. Faqal musannif, maka ucapan musannif, innal hadfa mufadun alal isbat, sesungguhnya membuang tak itu lebih diutamakan daripada menetapkan tak. Itu yus'iru, mengisyaratkan bi anal isbat, bahwa isbat tak itu aidon juga boleh ya, seperti yang saya bilang tadi. Isbat tak juga boleh kalau dipisah menggunakan ilah. Walaysa kadzalik, tetapi tidak seperti itu. Ini kata Al-Mahdi Ibnu Aqil ya. Li'annahu in arada bihi annahu mufaddalun alaihi bi'tibari annahu sabitan fin nasri wan nadmi wa anna al-isbata innama ja'a fi sya'ri fasahihun. Karena apabila dia bermaksud bahwa pembuangan lebih diutamakan atas isbat, hadzaf lebih diutamakan atas isbat, dengan melihat bahwasanya hadzaf itu ada pada nasar dan nazam, dan bahwasanya isbat itu hanya ada pada syair, maka benar. Wa in arada anal hadfa aktsaru, dan apabila dia bermaksud pembuangan tak lebih banyak minal isbati daripada isbat, fa ghairu sahih, maka tidak benar.
li'anal isbata qalilun jiddan, karena isbat itu sedikit sekali. Jadi menurut Alamah Ibnu Aqil, pendapat musannif ini ada kayak penafsiran ya. Kalau maksud dari mufaddal adalah, maksudnya itu adalah hadzf itu ditemukan baik ketika percakapan biasa maupun dalam syair. Sedangkan isbat hanya ditemukan kepada syair, maka sahih, benar. Gitu kata dia. Tapi kalau yang dimaksud pembuangan lebih banyak daripada isbat, maka pernyataan diutamakan itu salah. Itu maksudnya. Oke, jika ada kebingungan silakan ditanyakan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, dan jika ada kritik saran silakan disampaikan. Kalau ada saya kesalahan salah silakan dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.